Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di sini. Hari ini kita membahas tentang motivasi yang akan disampaikan oleh Mbak Vina. Langsung saja diberikan tanggung jawab kepada Mbak Vina untuk mempresentasikan. Mbak Vina udah siap? Halo? Mbak Mila, sudah? Gimana Mbak Vina? Udah dibuka? Udah Mbak? Oh iya, mohon maaf ini tadi sepertinya waktu buka terputus, jadi baru bisa gabung. Baiklah, terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk saya hari ini. Teman-teman izinkan saya membagi share screen dulu ya, sebentar. Sudah bisa terlihat teman-teman? Iya. Oke. Baik. Saya nggak dulu. Oke. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya di pertemuan kedua untuk mata kuliah perilaku dan pengembangan organisasi pendidikan. Yang mana pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan tema kedua, yaitu tentang motivasi. Ini disusun oleh saya sendiri, Erwina Sri Kusumawardani, dengan nomor induk mahasiswa 2070325130. Baiklah, pada pembahasan motivasi kali ini ada 6 poin yang akan coba saya bagikan ke teman-teman atas apa yang sudah saya cari informasi terkait motivasi ini, yaitu yang pertama nanti berkaitan dengan pengertian motivasi, yang kedua tentang pentingnya motivasi, yang ketiga yaitu jenis-jenis motivasi, yang keempat tahapan-tahapan motivasi, yang kelima yaitu teori-teori motivasi yang mana nanti disampaikan oleh beberapa penggagas seperti itu. Dan yang terakhir atau poin keenam yaitu tentang aplikasi manajerial teori-teori motivasi. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang pengertian ya. Mungkin dari teman-teman, saya sendiri khususnya dan juga teman-teman pasti sudah sering mendengar atau bahkan mungkin setiap hari mendengar motivasi itu sebenarnya apa. Nah, ternyata setelah saya pelajari sendiri, oh ternyata motivasi itu kalau kita seluk-beluki atau kita telusuri lebih dalam, itu tuh ada banyak pengembangan-pengembangan atau pendapat-pendapat dari para ahli gitu. Kalau kita lihat motivasi praktiknya pasti sudah banyak yang tahu gitu ya. Nah, untuk yang pertama yaitu pada dasarnya motivasi itu berasal dari kata motivation atau kata dasarnya adalah motif yang berarti sebuah dorongan, sebab atau alasan seseorang untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, nah, istilah motivasi ini sendiri secara taksonomi itu berasal dari kata mover yang berarti bergerak. Nah, dari dua kata pengertian kata ini kita berarti bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya motivasi itu berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang untuk melakukan melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang mana itu dilakukan secara sadar seperti itu.
Motivasi juga bisa dikatakan sebagai faktor-faktor yang ada pada diri seseorang, yang mana ini digunakan untuk menggerakkan dan mengarahkan perilaku seseorang dalam memenuhi suatu tujuan tertentu. Nah, di sini ada beberapa pengertian yang disampaikan dari para ahli. Itu yang pertama dari James Gibson, yang mana James ini berpendapat atau menyampaikan gagasannya, motivation is the concept that we use when we describe the force acting on or within an individual to initiate and direct behavior. Yang mana kalau di menurut pemahaman saya, motivasi ini merupakan sebuah konsep yang mana kita gunakan ketika kita melakukan suatu kegiatan atau bertindak pada aktivitas yang mana ini berasal dari individu, kemudian digunakan untuk menggerakkan dan mengarahkan perilaku individu tersebut. Nah, yang kedua ini dari Robbins, yaitu motivation as the process that account for an individual's intensity, direction, and persistence of effort toward attaining a goal. Nah, dari pendapatnya Robbins ini, motivasi itu sebagai proses yang mana menjelaskan intensitas sebuah arah dan ketentuan seseorang individu untuk mencapai suatu tujuan. Ini saya juga menambahkan salah satunya dari Edi Soekarno, yang mana beliau ada seorang penulis ya, beliau menyampaikan bahwasanya motivasi adalah hasrat atau kemauan untuk melakukan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan organisasi gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan mata kuliah kita dalam perilaku dan pengembangan organisasi, motivasi merupakan suatu hasrat untuk mencapai tingkat upaya dari tujuan organisasi tersebut. Nah, dari beberapa pengertian ini tadi, ada 3 elemen penting dalam suatu motivasi, yaitu yang pertama, adanya dorongan dari dalam individu, kemudian adanya tindakan dari dalam individu tersebut, dan yang ketiga, yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai dari seorang individu. Nah, kemudian yang kedua, yaitu tentang seberapa pentingnya sebuah motivasi itu dalam suatu organisasi. Nah, motivasi itu diartikan sebagai sesuatu kekuatan yang mana mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu agar memperoleh hasil dan tujuan yang diharapkan gitu ya. Nah, dalam lingkup organisasi, motivasi ini merupakan tekanan psikologis yang mana ini berasal dari dalam diri seseorang yang kemudian itu akan mengarahkan individu tersebut, perilaku individu tersebut dalam organisasi, itu bisa dilihat dari tingkat usahanya, kemudian maupun tingkat ketahanannya dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ada dalam sebuah organisasi. Nah, misalnya nih, seorang karyawan atau anggota organisasi itu akan termotivasi untuk memberikan hasil kerja yang baik gitu ya. Kalau misalnya dia akan memperoleh sebuah reward atau imbalan seperti bonus, misalnya kalau untuk pekerja gitu kan, dapat bonus, penghargaan atau kenaikan jabatan seperti itu. Nah, lalu penting atau enggak sih motivasi itu dalam sebuah organisasi? Nah, jawabannya itu penting. Nah, motivasi itu sangat penting dan sangat diperlukan dalam organisasi karena ini nantinya berhubungan dengan usaha-usaha yang mana memberikan dorongan bagi para karyawan atau anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang diharapkan gitu. Nah, namun pada seringkali atau dari yang saya baca itu motivasi itu sering dipahami sama dengan kinerja atau performance. Nah, padahal ini sebenarnya berbeda. Lalu apa sih pengertian dari kinerja? Nah, kinerja merupakan evaluasi atas perilaku seseorang yang mana hasilnya ini untuk mengetahui seberapa baik seseorang melakukan pekerjaannya. Nah, kalau motivasi merupakan salah satu elemen dari pengukuran kinerja. Nah, dikarenakan motivasi ini merupakan bagian dari kinerja, jika diibaratkan seseorang yang memiliki motivasi baik itu tidak selalu memberikan kinerja yang baik. Begitu juga sebaliknya. Seseorang yang memiliki kinerja yang baik belum tentu dia memiliki motivasi yang baik. Nah, kenapa hal ini berbeda? Hal ini dikarenakan personal atau kemampuan individu itu masing-masing tidak sama.
ada kepribadian yang mana ini disimpulkan dari perbedaan kepribadian dan kemampuan seseorang itu sendiri gitu. Makanya kalau motivasinya baik belum tentu kinerjanya juga baik, begitu juga sebaliknya gitu ya. Selanjutnya untuk poin ketiga yaitu jenis-jenis motivasi. Nah, mungkin awalnya juga saya belum awalnya tidak tahu kalau bahwa saya motivasi itu juga terdapat beberapa jenis gitu. Nah, ini menurut Lusans, motivasi itu sering digambarkan dengan sebuah dorongan dan sebagai motivator yang mana berasal dari dalam dan dari luar individu. Nah, makanya dia membagi motivasi ini menjadi dua jenis, yaitu yang pertama motivasi internal, yang mana motivasi ini berasal dari kebutuhan atau keinginan yang ada dalam diri individu itu sendiri atau dari anggota sebuah organisasi, yang mana kekuatan ini nanti akan mempengaruhi pikirannya, kemudian mengarahkan perilaku orang tersebut seperti itu. Nah, dari motivasi internal ini ada dua jenis, yaitu motivasi fisiologis dan psikologis gitu. Untuk yang kedua yaitu motivasi eksternal. Nah, untuk motivasi eksternal ini pasti kata-katanya sudah tidak asing ya, ada internal kemudian ada eksternal. Nah, motivasi eksternal ini merupakan motivasi yang berasal dari kekuatan-kekuatan dari luar, yang mana kekuatan dari dalam individu itu tuh dipengaruhi dari faktor luar gitu. Semisal kalau di pekerjaan atau di sebuah organisasi itu dipengaruhi oleh lingkungan kerja, kemudian suasana kerja, kebijakan sebuah perusahaan, dan juga tanggung jawab gitu. Nah, sebentar. Nah, untuk motivasi eksternal ini, seorang pemimpin atau manajer gitu ya, dia harus bisa menguasai atau menguasai dan harus mampu menganalisis motivasi eksternal yang ada pada bawahannya atau anggota-anggota organisasi yang lain. Agar supaya apa? Seorang pemimpin tersebut bisa mendapatkan respon yang baik dari anggotanya. Respon yang baik di sini maksudnya apa? Anggota itu melaksanakan setiap pekerjaannya itu bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan sebuah perusahaan gitu yang dipimpin oleh pemimpin tadi gitu. Makanya seorang pemimpin harus menguasai motivasi eksternal ini. Nah, untuk yang keempat yaitu apa saja tahapan-tahapan motivasi. Nah, di sini tahapan motivasi itu ada 6 ya. Ada 6, yang mana untuk tahap pertama yaitu need deficiency, yang mana ini diartikan munculnya suatu kebutuhan yang belum terpenuhi menyebabkan adanya ketidakseimbangan dalam diri seseorang dan berusaha untuk menguranginya dengan perilaku tertentu. Untuk tahapan yang kedua yaitu ada search for ways to satisfy needs. Nah, seseorang kemudian setelah dia mengurangi perilakunya tadi karena adanya ketidakseimbangan, akhirnya dia mencari cara bagaimana untuk memuaskan keinginan tersebut gitu. Untuk tahap yang ketiga yaitu goal directed behavior. Yang mana setelah dia mencari cara akan ada seseorang atau mungkin bahkan dirinya sendiri yang akan mengarahkan perilakunya ini akan tertuju kemana gitu. Perilakunya ini akan dieksekusi atau dilakukan seperti apa. Yang mana ini disesuaikan dengan kemampuan individu tersebut, keterampilan maupun pengalaman yang dimiliki. Kemudian untuk tahap yang keempat yaitu performance evaluation of goal accomplished, yang mana ini setelah dilakukannya usaha tadi yang disesuaikan dengan kemampuan, akhirnya ada penilaian atau pencapaian terhadap apa yang sudah dia dapatkan, yang mana ini akan menilai tingkat keberhasilannya itu setinggi apa gitu. Untuk tahap yang kelima yaitu reward or punishment. Nah, imbalan atau misalnya bisa dikatakan sebagai hukuman ya. Hukuman di sini maksudnya apa yang akan didapatkan nanti itu dirasakan tergantung pada evaluasi tadi. Jadi di performance itu tadi kan diadakan evaluasi, nah setinggi apa prestasi yang dia dapatkan itu akan dinilai di tahap 5 ini.
Kemudian di tahap yang keenam yaitu ada need deficiency research by the employee. Nah, seseorang akan menilai sejauh mana perilaku dan imbalan tersebut atau perilaku yang sudah dilakukan itu memuaskan atau tidak, seperti itu. Selanjutnya, ini ada juga dari Fromm menjelaskan bahwa motivasi itu berasal dari, kalau tadi kan 6 tahap, nah ini dari 3 tahap, yaitu valensi di sini bisa dikatakan sebagai tingginya tingkat suatu harapan, kemudian harapan akan imbalan, kemudian yang kedua ada harapan, kadar kuatnya keyakinan bahwasanya kalau ketika ketika menyelesaikan tugas itu akan menghasilkan sesuatu seperti itu. Kemudian instrumentalisasi menunjukkan keyakinan bahwa individu tersebut akan memperoleh suatu imbalan apabila tugas tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Nah, tahap akhirnya yaitu diperolehlah sebuah motivasi. Jadi setelah bahwasanya motivasi itu diperoleh dari tiga hubungan ini, ada valensi, harapan, dan instrumentalisasi. Hasil ketiganya yaitu motivasi, yakni kekuatan dorongan untuk melakukan suatu tindakan. Nah, poin yang akan saya agak sedikit banyak atau akan saya sampaikan di sini adalah tentang teori-teori motivasi gitu. Kalau dikembangkan, ya saya di sini memberikan ada 8 teori, yang mana ini yang pertama yaitu sebenarnya banyak teori yang menyampaikan tentang motivasi dari para ahli. Nah, setiap teori motivasi ini berusaha untuk memberikan uraian yang menuju pada apa yang sebenarnya diinginkan manusia. Nah, teori pada dasarnya itu dibedakan menjadi 2, yaitu konten teoris dan proses teori. Nah, di sini ada tabel ya teman-teman. Di situ ada theoretical base, kemudian ada founder theory sama manager application. Nah, di sini yang nanti akan saya sampaikan itu ada teori dari Maslow, Aldever, Herzberg, MC Len, Fromm, Adam, Skinner, sama Locke gitu. Nah, untuk konten ini berfokus pada faktor atau energi seseorang. Nah, kalau yang untuk proses ini dia lebih menggambarkan, menjelaskan, menganalisis bagaimana perilaku tersebut dilakukan oleh individu atau anggota organisasi. Nah, ini nanti akan disampaikan di bawah. Oke, langsung saja. Untuk teori yang pertama yaitu ada teori dari Maslow ya. Nah, Maslow ini memberikan teori ini berdasarkan 3 asumsi dasar, yaitu yang pertama, kebutuhan manusia itu tersusun dalam suatu hierarki. Hierarki di sini maksudnya apa? Kebutuhan paling dasar itu dimulai dari tingkat bawah, kemudian ke tingkat atas, dan nanti diibaratkan seperti segitiga gitu, prisma segitiga. Kemudian yang kedua, keinginan untuk memenuhi kebutuhan itu dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Jadi tingkat keinginan tersebut akan mempengaruhi motivasi seseorang untuk mencapai keinginannya itu tadi. Terus yang ketiga, kebutuhan yang lebih tinggi itu berfungsi sebagai motivator. Motivator di sini misalnya kalau yang tinggi belum tercapai, kita akan terus berusaha atau termotivasi untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Nah, ini hierarki kebutuhan dari Maslow berdasarkan 5 macam kebutuhan ya. Nah, ini bisa selanjutnya ini digambarkan dalam bentuk segitiga seperti ini. Dimulai dari kebutuhan fisiologis. Ini adalah kebutuhan yang paling dasar dari hidup manusia seperti makan, air, dan termasuk di dalamnya perlindungan kesehatan. Kemudian kebutuhan keselamatan dan keamanan. Nah, apabila kebutuhan fisiologis tersebut sudah terpenuhi, nah barulah muncul kebutuhan yang kedua, kebutuhan keselamatan dan keamanan ini. Nah, kebutuhan yang ketiga yaitu jika kebutuhan yang pertama dan kedua ini telah terpenuhi, secara minimal maka akan muncul kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk persahabatan, kemudian afiliasi dan interaksi dengan orang lain. Kebutuhan yang keempat yaitu ada kebutuhan penghargaan, jadi meliputi kebutuhan untuk dihormati, dihargai atas prestasi seseorang, kemudian pengakuan dari orang lain gitu. Dan yang paling tinggi itu ada kebutuhan aktualisasi diri, yang mana merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus dan tidak pernah terpuaskan. Nah,
kebutuhan ini menunjukkan kemampuan, keahlian, dan potensi yang dimiliki seseorang. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan dari teorinya Maslow ini bahwasanya tidak dapat kebutuhan yang 5 ini tidak bisa dianalisis secara parsial. Artinya, seseorang yang telah pada tingkatan kebutuhan tertinggi bukan berarti tidak membutuhkan kebutuhan lagi gitu. Bukan berarti tidak membutuhkan kebutuhan yang lainnya lagi. Jadi sifat pemenuhan ini tuh bersifatnya kumulatif dan menggantikan atau saling melengkapi. Kemudian teori yang kedua itu dari Aldefer. Nah, di sini ada ERG ya. ERG itu merupakan singkatan dari eksisten, keberadaan, kemudian related itu hubungan, dan growth atau pertumbuhan. Nah, penjelasannya sebentar, maaf. Nah, ini kebutuhan eksistensi ini berupa kebutuhan yang termasuk kebutuhan fisiologis. Jadi sebenarnya kalau tadi si Maslow itu menjabarkan 5, kalau Aldefer ini diringkas menjadi 3 gitu menurut Aldefer. Kemudian yang kedua, relatedness, kebutuhan akan keterkaitan, yaitu meliputi sebuah bentuk yang berkaitan dengan kepuasan atau hubungan antar pribadi di tempat pekerjaan. Nah, yang terakhir menurut Aldefer itu growth atau pertumbuhan. Nah, kebutuhan ini berkaitan dengan pengembangan potensi individu, yang mana ini dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan baru dalam organisasi. Gitu. Oke, teori yang ketiga yaitu dari Hans Beck. Nah, teori ini berawal itu muncul ketika akibat adanya penolakan dari pandangan tradisional bahwasanya motivasi itu hanya merupakan dua hal yang bertentangan dalam lingkup yang sama. Nah, awalnya faktor utama motivasi itu berhubungan dengan pekerjaan, dan sedangkan faktor pemeliharaan hubungan ini berkaitan dengan isi pekerjaan. Gitu. Dan akhirnya Hansberg ini mencetuskan atau berpendapat 2 faktor. Nah, biasanya makanya ini dikenal dengan teori 2 faktor gitu ya. Nah, teori yang pertama itu dari faktor sesuatu yang dapat dimotivasi. Nah, faktor ini antara lain seperti prestasi, pengakuan atau penghargaan, faktor tanggung jawab, dan faktor pekerjaan itu sendiri. Nah, yang faktor yang kedua yaitu kebutuhan kesehatan lingkungan kerja atau hygiene factor. Ini dapat berbentuk upah gaji tadi ya, hubungan pekerjaan, kemudian kondisi pekerjaan. Ini agak mirip dengan teorinya dari Maslow gitu. Kemudian teori yang keempat yaitu ada dari Silen. Nah, Silen ini mengelompokkan atau membagi teorinya itu menjadi 3 macam kebutuhan, yaitu kebutuhan akan prestasi, yang mana ini disingkat dengan atau achievement gitu ya. Yang ini orang yang memiliki motivasi kebutuhan akan prestasi ini memiliki ciri-ciri, diantaranya dia mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi. Yang kedua, cenderung menetapkan tingkat kesulitan tugas. Jadi kalau punya tugas itu diurutkan mana yang lebih sulit seperti itu. Dan kemudian dia juga menghitung resikonya, resiko dari tugas yang dia miliki. Nah, yang ketiga, setelah dia melakukan semua itu, orang ini memiliki keinginan untuk memperoleh umpan balik. Di sini maksudnya dia atas apa yang sudah dia lakukan itu bagaimana hasilnya. Dan dia maupun hasilnya buruk dia menerima, maupun hasilnya bagus ya dia sangat menerima gitu. Jadi apapun hasilnya dia akan menerima umpan balik itu. Kemudian kebutuhan afiliasi, ini orang-orang yang memiliki kebutuhan afiliasi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki keinginan yang kuat untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan restu dan ketentraman dari orang lain, cenderung menyesuaikan diri dengan keinginan dan norma orang lain. Yang ketiga, memiliki perhatian terhadap perasaan orang lain. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan kekuasaan atau disingkat dengan power. Itu maksudnya power gitu ya. Ini orang yang memiliki kebutuhan akan kekuasaan ini memiliki ciri-ciri punya keinginan untuk mempengaruhi secara langsung, kemudian punya keinginan untuk mengadakan pengendalian terhadap orang lain, dan yang ketiga memiliki adanya suatu upaya untuk menjaga hubungan antara pimpinan dan pengikut gitu. Nah, untuk
teori yang kelima ada teori harapan. Nah, teori ini dikembangkan oleh Viktor Fromm, yang mana ini hampir mirip dengan tahapan yang tadi saya sebutkan sebelumnya, yaitu tahapan-tahapan motivasi ya. Ada apa namanya? Ada harapan, kemudian yang ada antara 3 faktor, kemudian menghasilkan sebuah motivasi. Nah, model teori harapan ini bahwa prestasi kerja merupakan kombinasi perkalian antara kemampuan, usaha, keterampilan, kejelasan tugas, dan tanggung jawab atau role perception. Teori keadilan atau equity theory ini dikemukakan oleh Stacey Adams yang menyatakan bahwasanya orang-orang di tempat kerja itu menilai yang ia berikan dengan pekerjaannya dibandingkan dengan output yang diperoleh. Semakin adanya perbedaan yang dirasakan seseorang tersebut, maka ia akan termotivasi untuk menguranginya. Nah, diskrepensi ini atau perbedaan ini muncul karena adanya perbedaan individu tadi. Kemudian teori ini atau teori motif kerja ini berdasarkan pada asumsi bahwa faktor utama dalam motivasi pekerjaan adalah motivasi seseorang untuk mendapatkan keadilan dan penghargaan dari yang diterima. Misalnya seperti ini, ada 2 pegawai ya, pegawai A dan B, dia sama-sama lembur gitu kerjanya dalam sebuah perusahaan. Tapi yang mendapat sponsor atau reward yang paling besar itu yang pekerja A. Nah, inilah yang dimaksudkan ada ketidakadilan di sini gitu. Kenapa kok yang dia sama-sama bekerja lembur seperti itu, tapi yang mendapatkan hasilnya itu yang lebih besar yang A gitu. Kemudian ada teori penguatan. Nah, teori penguatan ini tergolong ke dalam proses ya, tadi dikemukakan oleh Skinner yang menyatakan bahwa penguatan merupakan konsep belajar yang cenderung melakukan sesuatu yang positif dan menghindari konsekuensi yang tidak menyenangkan. Nah, untuk teori ini menegaskan bahwa tingkah laku dengan konsekuensi positif itu akan cenderung dilakukan kembali daripada yang negatif gitu. Tindakan seseorang di masa sekarang itu tuh dipengaruhi dari tindakan di terakhir, yaitu teori penetapan sasaran dan tujuan. Teori ini dikembangkan oleh Edwin Locke, di mana teori ini menguraikan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dalam prestasi kerja dengan menetapkan tujuan yang menantang dan dapat diukur hasilnya gitu. Nah, dalam menetapkan sasaran ini juga harus melihat kejelasan sasarannya, maksudnya jelas di sini apa yang ingin dicapai dari organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, tingkat kesulitan sasaran yang akan dicapai. Nah, tingkat kesulitan ini juga harus diperhitungkan bagi anggota-anggota organisasi agar supaya bisa disesuaikan dengan tingkat kesulitannya gitu, apa yang harus dilakukan. Nah, teori penetapan sasaran merupakan teori motivasi yang fokusnya pada proses penetapan sasaran. Seseorang secara individu akan termotivasi apabila dia mempunyai kemampuan atau keterampilan untuk mencapai sasaran tertentu. Nah, untuk poin yang keenam atau poin yang terakhir yaitu terkait dengan aplikasi dari teori-teori motivasi yang sebelumnya tadi. Nah, di sini untuk teori motivasi ini dikemukakan oleh Likert ya, yang menemukan bahwasanya ada 4 sistem yang bisa diterapkan dalam organisasi-organisasi untuk mencapai keseimbangan gitu di dalamnya. Dengan mempertimbangkan sumber-sumber daya manusia, kemudian dan sumber dana yang dimiliki. Untuk sistem yang pertama yaitu pemimpin itu dipandang tidak merasa yakin gitu dan tidak punya tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap bawahannya. Akhirnya bawahan ini jarang dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Nah, keputusan ini akhirnya dipaksa untuk dikerjakan dan akhirnya menimbulkan rasa takut, kemudian ancaman, hukuman serta pemenuhan kebutuhan level fisiologis dan rasa amannya itu kurang terpenuhi gitu. Nah, kemudian untuk yang sistem yang kedua, pemimpin atau pimpinan itu dipandang kurang memiliki rasa yakin dan percaya terhadap bawahan.
seperti halnya sikap mewajibkan terhadap pelayan, yang kemudian pengambilan keputusan dan penyusunan tujuan organisasi itu dilakukan pada tingkat atas. Tetapi telah banyak keputusan yang diambil pada level sebelumnya. Gitu. Jadi untuk mengambil keputusan atas, dia melihat level-level sebelumnya. Gitu. Untuk sistem yang ketiga, pemimpin ini dipandang cukup percaya sekalipun tidak sepenuhnya memiliki rasa yakin gitu terhadap bawahannya. Nah, kebijakan dan keputusan itu diambil pada tingkat atas organisasi, tetapi bawahan diperkenankan untuk mengambil keputusan-keputusan pada level sebelumnya atau pada level bawah. Nah, untuk yang sistem keempat, ini paling bagus ya kalau menurut saya, itu pemimpin dipandang memiliki rasa yakin dan kepercayaan penuh terhadap bawahan, kemudian pengambilan keputusan itu dipersebarluaskan di seluruh level organisasi, tetapi tetap disesuaikan dengan baik. Nah, kemudian adanya interaksi antara atasan dan bawahan, komunikasinya terjalin dengan baik, akhirnya ada rasa yakin dan kepercayaan yang tinggi. Nah, dengan demikian, semua kekuatan sosial ini bisa mendukung untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian ini contoh yang kedua, yaitu penerapan teori-teori tersebut jika diletakkan dalam praktik gitu ya, praktiknya. Ini diibaratkan dalam praktik sebuah perusahaan ya, teman-teman. Salah satu contohnya yaitu perubahan sistem manajemen organisasi yang berhasil terjadi dalam perusahaan terkemuka, yaitu perusahaan industri piyama. Nah, setelah mengalami kerugian selama beberapa tahun, perusahaan ini akhirnya dibeli oleh perusahaan lain. Nah, pada saat berlangsungnya proses transaksi itu, perusahaan yang sudah dibeli oleh perusahaan lain, menerapkan gaya manajemen yang berada di antara sistem 1 dan sistem 2. Nah, para manajer dan supervisor memperoleh falsafah dan pemahaman mendalam tentang gaya manajemen yang mendekati sistem 4. Jadi pada awalnya dia menggunakan sistem 1 dan sistem 2, kemudian dia menerapkan atas evaluasi-evaluasi seperti itu, dia menerapkan sistem yang di sistem 4. Nah, keseluruhan perubahan ini juga didukung oleh pimpinan teratas dari perusahaan yang membeli seperti itu. Nah, meskipun tingkat produktivitasnya itu menurun dalam beberapa bulan ya, setelah dimulainya program perubahan, tingkat produktivitas tersebut meningkat gitu, hampir 30% dalam 2 tahun. Nah, di samping meningkatnya produktivitas dari perusahaan piyama tadi, biaya produksi pun juga turun 20%. Nah, tingkat berhenti pekerja juga berkurang dan moral karyawan pun meningkat. Nah, secara berarti bahwa sikap karyawan ini mencerminkan lebih bersahabat dengan perusahaan atau lebih nyaman gitu. Citra perusahaan ini di masyarakat pun semakin baik, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun perusahaan tadi itu memperoleh laba yang tinggi. Nah, kesimpulan dari dari materi motivasi yang saya sampaikan kali ini, bahwasanya motivasi itu sangat diperlukan dalam organisasi karena berhubungan dengan usaha untuk memberikan dorongan pada anggota organisasi atau karyawan untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan organisasi ini tidaklah mungkin dicapai tanpa adanya komitmen yang bertahan dari para anggotanya. Nah, pemahaman motivasi juga perlu didasarkan bahwasanya itu sebagai penentu prestasi kerja dan sebagai alat pengukur hubungan pekerjaan dalam suatu organisasi. Nah, motivasi juga sering bahwasanya motivasi itu berbeda dengan performance. Kalau motivasi tadi merupakan bagian dari penilaian kerja. Nah, kinerja ini merupakan evaluasi atas perilaku seseorang, sedangkan motivasi adalah salah satu elemen dari pengukuran kinerja motivasi, yang ini bisa berasal dari banyak faktor gitu. Faktor juga, dan tadi sudah disampaikan jenis-jenis motivasi gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dari apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Nah, terima kasih Mbak Vina yang sudah memaparkan hasil makalahnya yang sudah dipresentasikan.
Di sini akan dibuka sesi pertama, yaitu sesi tanya jawab. Adakah dari teman-teman yang akan menanyakan dari apa yang sudah dipaparkan dari Mbak Vina? Dipersilahkan. Saya Mbak Mela. Mbak Ayu. Iya, silakan Mbak Ayu. Masih azan. Iya, kita tunggu azan dulu ya mungkin. Iya Mbak. Oke, nggak apa-apa, kita dengerin azan dulu. Kita break dulu. Tapi apa ya? Kayaknya belum sih ini. Saya sudah Bu. Sudah. Iya Bu. Ya. Mungkin yang lain yang belum azan boleh bertanya. Yang ingin Ndak, Yang tanya ada. tempatnya belum azan. Punya belum azan, ndak? Tanya ndak? Punya masih lama azannya, ndak? Udah izin bertanya. ya Mbak Bel, Ya, ingin bertanya ke pemateri. Kan yang kita ketahui selama ini tuh biasanya yang namanya organisasi kan ada sistem hierarkis tuh dari atasan ke bawahan. Nah, biasanya yang memberi motivasi itu yang kita ketahui hanya dari atasan ke bawahan untuk para karyawannya tuh untuk meraih tujuan organisasinya kan. Nah, tetapi bagaimana jika kalau misalkan pemimpin itu tuh tidak memiliki motivasi untuk meraih tujuan organisasinya, kayak pemimpin itu pasif aja gitu sesuai dengan alur yang sudah direncanakan gitu. Jadi kayak malah bawahannya yang ada motivasinya untuk meraih tujuannya gitu. Nah, apakah berhak seorang bawahan itu menggerakkan motivasi atasannya untuk meraih tujuan organisasi secara bersama atau seperti apa? Kedengaran nggak? Mbak Vina? Sepertinya Mbak Vina terputus ya. Mbak Vina? Putus kayaknya. Mungkin sebelum Mbak Vina menjawab, ada yang lain aja itu yang memberikan jawaban untuk Mbak Vina. Boleh dari teman-teman ada yang ingin bantu menjawab dari pertanyaan Mbak Berlian tadi? Pada intinya tadi bolehkah bawahan memberikan motivasi terhadap pimpinannya gitu ya? Iya Mas. Nah, soalnya kan yang kita ketahui itu biasanya motivasi itu hanya dari atasan ke bawahan kan Mas. Rata-rata. Walaupun masih kita ketahui banyak juga loh pimpinan-pimpinan atau atasan-atasan tuh yang bertindak pasif kayak mengikuti aturan-aturan yang udah ada di organisasinya aja gitu. Jadi boleh nggak sih sebenarnya bawahan itu memunculkan motivasi untuk atasannya? Ini Mbak Vina udah jalan. Mbak Vin. Iya, suaraku terdengar jelas nggak ya teman-teman? Sudah Mbak. Oh, syukurlah. Tadi sering Mbak Bel, saya macet gitu loh. Pertanyaannya, bisa nggak sih bawahan itu memberikan motivasi ke pemimpin gitu nggak ya intinya? Ya Mbak. Berhak nggak sih bawahan itu memberi atau memunculkan motivasi kepada atasannya? Oh iya ya, oke sebentar. Saya tak coba gabung. Sepertinya sinyal. Sebentar. 819 9. Oke. Sebenarnya kalau menurut saya
Kalau halo, Mbak Berli terdengar? Dengar Mbak. Oke, kalau menurut saya dari apa yang saya sampaikan sebelumnya tadi ya, itu tuh memang tidak menyebutkan bahwasanya bawahan atau anggota organisasi itu bisa memberikan motivasi ke pemimpin, yang mana dia menyampaikan bahwasanya semua itu harus dilakukan oleh pemimpin atau manajer gitu ya. Tapi kalau menurut saya sendiri itu bisa dilakukan meskipun motivasi ini tidak diberikan secara terang-terangan gitu. Terang-terangan di sini maksudnya gimana? Misalnya pemimpin itu tidak bisa dipungkiri bahwasanya dia akan juga merasa gimana ya, capek, kemudian misalnya udah banyak pikiran, lelah gitu ya. Nah, di situ siapa yang bisa memberikan motivasi, yaitu dari para bawahannya. Ketika pemimpin tersebut sudah bisa memberikan motivasi kepada anggota-anggotanya, anggota tersebut kan sudah termotivasi nih, dia bekerja dengan baik gitu kan, sesuai dengan tujuannya. Nah, ketika para pemimpin ini dia merasa lelah atau merasa turun gitu ya. Nah, dengan melihat kinerja dari para anggota ini tadi, itu akan memunculkan motivasi gitu. Secara tidak langsung melihat anggotanya itu kok rajin terus, kinerjanya baik, dia tuh kok semangat gitu. Kita akan termotivasi secara sendiri gitu. Makanya itu bisa digolongkan dengan motivasi internal ya, kalau dari yang mana itu berasal dari psikologisnya pemimpin itu sendiri gitu. Jadi kalau dari menurut saya, bawahan bisa memberikan motivasi kepada atasan itu secara tidak langsung ya, melalui seperti itu tadi. Itu dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain mau menambahkan atau melengkapi jawaban dari saya, monggo. Gimana yang lain? Adakah yang ingin menambahkan jawaban dari Mbak Vina? Yang mana hasil jawaban dari Mbak Vina itu bisa saja dilakukan meskipun tidak dilakukan secara terang-terangan. Boleh saya menambahkan, Mbak Merah? Boleh, Mas Andri, dipersilahkan. Oh, Mas Andri. Mas Alfian. Mas Alfian bukan sih? Alfian. Nggak kelihatan orangnya. Iya, mati lampu. Iya. Oh, mati lampu. Oke, langsung. Oke, Mas Alfian, monggo Mas tambahkan. Oke, langsung saja ya. Saya setuju dengan pendapatnya Mbak Ervina bahwa bawahan bisa memberikan motivasi kepada atasan. Tapi kalau menurut saya pribadi itu dengan cara si bawahan ini, tadi kan kalau pendapat Mbak Ervina itu bisa dengan melihat kinerja yang bagus dari bawahannya. Menurut saya itu juga bisa menjadi salah satunya. Yang kedua, bawahan bisa motivasi atasan atau pemimpinnya dengan cara memberikan ide-ide atau gagasan-gagasan baru yang sekira-kira itu bisa membuat tempat itu menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Contohnya seperti apa? Contohnya begini. Ketika seorang bawahan merasa bosan istilahnya dengan keadaan yang begitu-begitu saja, mungkin dia bisa mengajukan ke atasannya program yang ingin dia laksanakan. Nah, setelah program itu disetujui oleh atasannya, dia mulai memantau progresnya dari program yang telah dia ajukan dengan cara tetap menanyakan hal itu kepada atasannya. Itu mungkin menjadi salah satu motivasi eksternal yang dapat mempengaruhi motivasi internal dari atasannya itu bisa berkembang lagi. Karena seperti kata Mbak Ervina tadi, misalnya motivasinya sudah mulai turun karena banyaknya pekerjaan, mungkin dengan masukan-masukan dari bawahannya, dia bisa melihat ke depan lagi bagaimana seharusnya perusahaan atau tempat dia bekerja ini menjadi lebih baik ke depannya. Ya, itu saja pendapat dari saya. Mungkin baik, terima kasih Mas Alfian yang sudah menambahkan. Jadi dapat simpulkan dari tambahan dari Mas Alfian tadi bahwasanya bawahan bisa saja memberikan masukan atau memberikan motivasi dengan cara memberikan ide-ide atau gagasan-gagasan baru dengan cara tetap menanyakan kepada atasan, begitu ya Mas? Iya. Kepada yang lain, adakah yang ingin menambahkan lagi? Dipersilahkan. Saya,
Jadi di perusahaan itu, halo, cek suara saya. Ya, Mas, lancar. Jadi di setiap perusahaan atau lembaga apapun pasti ada yang namanya evaluasi secara rutin gitu, rapat evaluasi secara rutin. Jadi di mana di situ pasti ada yang namanya eksplorasi inspirasi dari para bawahan gitu, pasti bebas melakukan menyampaikan hal yang terkait perkembangan perusahaan secara terang-terangan gitu. Jadi tidak ada ketertutupan gitu di antara karyawan dan pimpinan untuk melakukan saran atau motivasi kayak gitu. Karena ada waktunya sendiri gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Fauzi. Mbak Vina, gimana? Dari saya cukup. Terima kasih atas tambahannya dari Mas Fauzi dan Mas Alfian. Dari Mbak Berli mungkin sudah cukup atau gimana? Gimana Mbak Berlian atas semua jawaban dari Mbak Vina juga teman-teman yang sudah menambahkan? Sudah cukup. Terima kasih Mbak. Ya. Kasih kembali Mbak Vina. Dari yang lain, adakah pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul untuk materi motivasi kali ini? Saya Mbak Mel. Mbak Ayu coba. Ya, yang tadi nerusin yang tadi karena masih azan. Tadi Mbak Vina menjelaskan tentang upah. Dia pekerja sama-sama bekerja, tetapi yang tinggi gajinya malah yang B gitu ya Mbak ya? Tadi. Iya Mbak. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara pemimpin untuk menanggulangi atau berperilaku adil terhadap pemberian upah? Karena posisinya dua orang pekerja ini sama-sama bekerja keras untuk menyukseskan suatu organisasi gitu atau enggak suatu perusahaan. Nah, memang sekarang ini kan memang ada yang seperti itu. Contohnya kayak mereka udah kerja keras, lembur dari pagi, tembus pagi, tapi nggak diberi upah. Nah, itu kan merugikan banyak pihak dan banyak yang resign gitu. Nah, yang tadi saya pertanyakan, bagaimana cara pemimpin untuk menanggulangi atau berperilaku adil terhadap pemberian upah? Biar yang sama-sama bekerja keras ini merasakan gaji yang sama, tidak ada perihal untuk dibeda-bedakan seperti itu, Mbak. Makasih. Oke, Mbak Mela, boleh langsung saya jawab? Boleh Mbak, langsung saja jawab pertanyaan. Mungkin saya coba menjawab dan mungkin nanti dari teman-teman yang lain mau menambahkan ataupun dari yang saya sampaikan kurang tepat bisa dikoreksi ya teman-teman, koreksi bersama. Baik, kalau tadi pertanyaannya Mbak Ayu, bagaimana cara pemimpin menyikapi tentang teori keadilan tadi ya yang saya sampaikan di sana. Ada contohnya ada karyawan A dan B sama-sama lembur, tapi kenapa kok hasilnya beda gitu. Nah, mungkin cara yang pertama yang emang ini skill yang harus dimiliki seorang pemimpin ya gitu. Nggak bisa dipungkiri pemimpin itu harus punya sikap ya adil gitu, harus adil dan juga bisa mengawasi seluruh aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan atau organisasinya. Nah, dari contoh yang saya sampaikan tadi, itu kalau yang saya petik ada kaitannya dengan teori kepuasan tujuan atau sasaran, yang mana sasarannya ini tuh nggak disampaikan dengan jelas gitu kepada bawahannya. Nah, dari dua orang ini tadi, meskipun dia punya cara lembur yang sama,
tapi mungkin hasil yang ia hasilkan itu berbeda. Nah, ini yang dinilai dari pemimpin itu. Makanya kenapa penghargaannya beda, hasilnya juga beda gitu. Karena tingkat hasil atau keberhasilan yang dihasilkan dua karyawan ini tadi itu nggak sama gitu. Makanya pemimpin tersebut pemimpin tersebut memberikan hasilnya pun juga tidak sama gitu. Meskipun dua karyawan ini sama-sama lembur gitu diibaratkan gitu. Nah, itu terkait dengan contoh yang tadi saya sampaikan ya. Kalau dari saya sendiri, cara yang pertama yaitu mungkin bisa dengan menjalin komunikasi. Terus juga pemimpin itu harus punya skill multi talent ya. Dia harus bisa mengetahui motivasi ya. Pemimpin harus bisa mengetahui motivasi dari anggotanya tadi. Yang mana motivasi itu nanti dilihat dari hasil kerja anggotanya atau hasil kerja dari hasil yang diperoleh gitu. Setelah itu kalau mau pemimpin harus bisa bersikap adil dengan disesuaikan dengan hasil yang dengan hasil yang diciptakan oleh anggota organisasi tadi. Jadi pemimpin tuh harus bisa menilai itu, nggak bisa berat sebelah gitu. Kalau misalnya anggotanya menghasilkan yang baik, ya harus diberikan imbalan yang bagus juga. Kalau anggotanya nggak menghasilkan yang bagus, ya jangan diberikan yang lebih baik dari yang menghasilkan bagus gitu. Seperti itu ya. Kalau dari saya seperti itu, Mbak Ayu. Bisa ditangkap nggak ya? Bisa Mbak, bisa. Jadi ini intinya tergantung skill masing-masing orang ya dari setiap instansi ataupun perusahaan ya Mbak ya. Iya. Oke, siap-siap. Makasih ya Mbak. Ya, mungkin dari teman yang lain menambahkan. Boleh saya tanya sedikit? Iya, Mas Hol. Iya, Binta ya. Boleh, Mas. Gini Mbak Vina, jadi kalau motivasi ini dibagi menjadi dua, yang internal dengan eksternal itu. Jadi saya mau tahu saja dari pendapat Mbak Vina atau kalau teman-teman juga tentang motivasi internal itu yang saya mau tahu tentang perbedaan tentang motivasi internal yang mana individu itu membuat pilihan berdasarkan preferensi mereka sendiri, dengan motivasi eksternal di mana yang individu itu membuat pilihan berdasarkan reward atau penghargaan dan prestasi itu. Untuk seseorang itu kalau berdasarkan preferensi dengan berdasarkan penghargaan dan prestasi dari luar, yang mana lebih efektif atau influence mereka sendiri, seperti itu. Gimana Mbak Vina? Apakah sudah jelas pertanyaan dari Mas Engkong? Vina? Mohon maaf, tadi sudah jelas ya. Sudah dengar ya. Sepertinya terputus ke jaringan Mbak Vina. Apakah teman-teman ada yang ingin bantu menjawab dari pertanyaan Mas Seng Hong tadi? Dipersilahkan. Mbak Mela, mohon maaf. Tadi yang dari Mas Seng Hong, dari pertanyaan dari Mbak Ayu sudah selesai ya? Sudah Mbak. Dilanjutkan ke pertanyaan Mas Seng Hong tadi Mbak.
Halo? Halo teman-teman. Ya, dengar Mbak Vina. Pertanyaan Sehong sudah bisa ditangkap Mbak Ervina belum? Mbak Vina? Sepertinya terputus sinyalnya. Iya. Teman yang lain boleh bantu ini jawab pertanyaannya Sehong. Pertanyaan Ya, Mas Eko teman-teman. apa ya? Menambahkan Pertanyaan atau bantu menjawab pertanyaan dari Mas Eng Hong tadi, boleh dipersilahkan teman-teman. Mbak Mela? Iya Mbak. Ya Mungkin Allah. diulang dulu pertanyaannya Bang Mila biar lebih jelas. Diulangi biar yang lain bisa nyimak. Mungkin pertanyaan yang lebih jelas dari Mas Eng Hong ya. Mas Eng Hong tolong bantu ulang pertanyaannya. Mbak Mela, halo? Iya Mbak, Sudah terdengar jelas suara saya? jelas Mbak. Ya Allah. Oke, jadi saya bisa ulang ya. Iya. Intinya ya Mas Eng Hong. Jadi gini, saya mau tahu dari pendapat Mbak Vina atau teman-teman lain saja tentang motivasi internal dengan motivasi eksternal itu. Karena kita sudah tahu motivasi internal itu yang membuat individu itu pilihan berdasarkan preferensi mereka sendiri. Dan kalau motivasi eksternal itu yang membuat individu itu pilihan berdasarkan penghargaan dari luar, seperti dari sekolah itu atau di masyarakat atau gimana, dari mana saja, dari luarnya, dan juga prestasi itu. Jadi bagaimana bedanya tentang motivasi internal dengan motivasi eksternal itu, yang berdasarkan preferensi dan berdasarkan penghargaan dan prestasi itu. Terima kasih Mas Eng Hong. Apakah teman-teman ada yang menambahkan Mas Alfian tadi? Mbak Ayu? Mbak Mela? Terima kasih Mbak. Jadi inti pertanyaannya itu bisa dibedakan apa pendapat dari teman-teman atau Mbak Vina perbedaan internal dan eksternal berdasarkan dari preferensi atau penghargaan dan penghargaan begitu. Oh iya. Ada yang ingin menambahkan atau menjawab pertanyaan dari Mas Eng Hong, boleh dipersilakan. Saya coba langsung menjawab, Mbak Mela. Oh, udah tersambung Mbak Vina, boleh langsung dijawab Mbak Vina. Ya, bismillah ya, semoga ini tidak terputus lagi. Terima kasih Mas Hong pertanyaannya. Tadi intinya perbedaan dari motivasi internal itu dan eksternal apa gitu ya. Nah, kalau untuk motivasi internal ini, dia munculnya keinginan itu berasal dari dalam diri dia sendiri. Keinginan, jadi kita punya keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya nih, contoh yang untuk motivasi internal ini, seorang mahasiswa dia tuh pengen dapat nilai A gitu ya, pengen dapat nilai cum laude misalnya gitu. Nah, maka dia akan berkeinginan keras untuk bisa mewujudkan keinginannya itu, yang mana nanti ditunjukkan dengan perilaku yang baik. Misalnya dengan kuliahnya datang terus, tidak pernah absen, terus punya catatan yang bagus, istilahnya setiap materi dia mencatat, memahami, kemudian mengerjakan tugas sesuai tepat waktu, apapun yang diperintahkan dosen itu dia bisa menyelesaikan. Nah, akhirnya nanti dia akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, dia mendapatkan nilai A. Nah, ini contoh dari yang motivasi internal. Jadi dia punya keinginan sendiri. Lalu kalau untuk yang motivasi eksternal itu dia dipengaruhi oleh orang lain.
yang mana dicontohkan misalnya dalam perusahaan gitu ya. Nah, ada karyawan A. Dia termotivasi untuk melakukan hal yang baik itu karena akan ada diberikan kenaikan gaji, akan ada kenaikan jabatan gitu, atau dapat hadiah liburan gitu. Nah, dia akan termotivasi untuk melakukan pekerjaan yang baik-baik. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih Mbak Vina. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Sepertinya Mas Hong mau itu tadi Mbak Mel. Iya Mbak Vina, sedikit lagi ya, karena poin pentingnya saya mau tahu tentang motivasi internal dan eksternal ini. Kalau motivasi internal itu yang mana seseorang itu bisa membuat pilihan berdasarkan preferensi mereka sendiri kan. Iya. Dan motivasi eksternal itu yang mana seseorang itu bisa membuat pilihan itu berdasarkan penghargaan atau accomplishment apa saja yang dari sekolah, dari orang-orang lain yang seperti role modelnya yang membuat mereka ada motivasi. Jadi di antara dua ini yang motivasi berdasarkan preferensi mereka sendiri dan motivasi berdasarkan luarnya seperti reward atau accomplishment dari lain itu yang mana lebih influence seseorang itu lebih efisiensi untuk membuat mereka lakukan apa saja seperti itu. Oke. Kak Mbak Mel, izin langsung saya jawab ya. Iya Mbak. Oke, kalau dari saya, menurut saya Mas Hong, menurut pendapat saya sendiri, itu kalau dari saya sendiri itu tergantung kepribadiannya dan menyesuaikan kondisinya. Misalnya kalau sekarang saya sebagai mahasiswa itu ada dua kemungkinannya, dari internal itu penting, dari eksternal juga penting gitu. Jadi tergantung dari motivasi, dari kepribadian seseorang itu sendiri, kemampuan seseorang itu juga. Jadi itu menyesuaikan gitu. Dia lebih penting yang mana itu tergantung tergantung kemampuan dia sendiri, tergantung kemampuan diri kita sendiri gitu. Seperti itu. Terima kasih Mbak Vina atas jawabannya. Mungkin yang saya tangkap yaitu sama-sama penting ya, internal sama eksternal, di mana tergantung dari kemampuan diri seseorang. Begitu Mas Heng Hong, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Dipersilakan. Sepertinya tidak ada. Langsung saja ke sesi yang kedua, yaitu sesi pertanyaan yang kedua. Dipersilahkan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan kepada Mbak Vina. Dipersilahkan. Boleh menambahkan nggak ini kira-kira? Oh ya, boleh Mas Tio. Sama jawaban yang tadi. Ya. Dengar ya tapi ya suara saya ya. Dengar Mas. Mencoba menambahkan ya, ataupun juga ikut bukan bertanya sih, tapi memberikan jawaban atas pertanyaan dari Mas Heng Hong tadi. Ya. Mengenai reward and punishment yang masuk bagi Mas Heng Hong tadi itu maksudnya kategori motivasi dari eksternal begitu, dari luar, dan kemudian juga dikaitkan dengan motivasi internal dari dalam diri sendiri. Begini sih, bagi saya melihat hal dua itu dalam pandangan motivasi seperti ini sebenarnya. Reward dan punishment itu kan kalau dalam dunia apapun ya, baik dunia kerja ataupun dunia pendidikan, itu kan sebagai sebuah metode sebenarnya. Kalau saya lihat dari hubungannya mengenai motivasi seperti itu. Jadi
reward and punishment itu sebagai metodologi untuk memberikan menginfluence seseorang, baik misalkan kalau di pendidikan guru ataupun murid, misalkan murid lah, katakan hubungan antara murid dengan guru memberikan reward and punishment kepada murid agar punya dampak terhadap mungkin peningkatan kualitas belajar dari siswa, misalkan seperti itu. Nah, ini kan sebagai metode untuk agar murid memahami bahwa reward and punishment ini sebagai sebuah dorongan untuk mereka bertindak seperti apa atau merespon seperti apa, seperti itu. Nah, yang saya tekankan di sini adalah reward and punishment ini sebuah pemahaman saja begitu dari diri seseorang. Jadi kalau kita melihat reward dan punishment sebagai sesuatu konsekuensi atas dasar apa yang kita pahami terhadap sesuatu, misalkan kayak kita sebagai murid, atau kan misalkan saya sebagai murid di suatu sekolah, misalkan kalau saya ingin dapat nilai yang bagus, maka saya harus belajar lebih giat. Nah, nanti dari situ saya akan dapat reward apa? Reward yang akan dapat berdampak pada diri saya sebagai sebuah bentuk konsekuensi, ya. Tadi reward and punishment sebagai sebuah bentuk konsekuensi atau motivasi yang dibentuk agar seorang dapat melakukan tindakan sesuatu, maka kalau saya belajar dengan giat, maka saya akan harapannya, hope-nya pada akhirnya saya mendapatkan nilai yang baik. Begitu. Kemudian kalau untuk punishment-nya, punishment di sini bukan berarti hukuman ya, karena kan kata punishment sendiri kan hukuman seperti itu. Bukan berarti punishment di sini diberikan hukuman seperti itu. Misalkan kalau saya tidak belajar dengan giat, saya tidak belajar dengan serius, maka saya mendapatkan nilai yang buruk. Bukan bagian dari punishment ini dalam artian sebagai bentuk hukuman buat saya, bukan, tapi atas dasar konsekuensi atas apa yang saya lakukan. Nah, itu. Jadi reward dan punishment adalah ada sisi positif dan negatif yang akan kita terima dalam suatu hal yang sedang kita jalankan, seperti itu. Itu kan dari eksternal. Jadi benar juga, pada akhirnya reward and punishment ini akan menghasilkan sebuah motivasi atau dorongan untuk seseorang, baik secara psikologi ataupun baik secara rasio pemahaman akan bertindak, pada akhirnya menghasilkan sebuah action. Aku harus bagaimana, aku harus melakukan apa, pada akhirnya membentuk perilaku seseorang, akhirnya menjadi sebuah habitus atau akan menjadi sebuah menjadi tingkah laku yang terus-menerus dilakukan, menjadi habit atau kebiasaan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau untuk motivasi dari dalam diri, dari apa yang disampaikan tadi Mas Senghong, itu bagi saya adalah yang ditekankan bukan reward and punishment tadi. Karena reward and punishment tadi kan sudah di luar, karena sudah dibedakan tadi ya, sudah dikategorikan reward and punishment itu bagian dari motivasi eksternal, dan motivasi diri itu ya berangkat dari kita sendiri atau dari internal, atau dorongan yang menyebabkan kita ingin bertindak, seperti itu. Kalau untuk diri sendiri yang perlu ditekankan bagi saya adalah rasa tanggung jawab atau responsibility, di mana kita tidak lagi melihat hal itu berdasarkan reward and punishment. Reward and punishment itu di luar kita, yang sebenarnya ya juga berpengaruh pada entah nanti pada karir atau pada pendidikan kita sendiri dan sebagainya. Nah, tapi untuk diri sendiri bagi saya, untuk memotivasi diri sendiri adalah rasa tanggung jawab. Misalkan saya melakukan sesuatu karena saya harus melakukan itu. Misalkan I do it because I must do it. Saya melakukan ini karena saya harus melakukan. Akhirnya ada sisi tanggung jawab yang menyebabkan kita termotivasi untuk melakukan sesuatu. Pada akhirnya nanti kalau kita ingin sesuatu, pasti ada harapan yang timbul dari sana, dari keinginan kita yang pada akhirnya ingin kita penuhi. Tadi kalau kita bahas Abraham Maslow kan terkait piramida kebutuhan manusia, ada 5 hal tadi, termasuk salah satunya yang paling tinggi adalah sebagai bentuk bentuk aktualisasi, self aktualisasi, kayak gitu, aktualisasi diri, seperti itu. Bagi saya seperti itu sih. Cuman tadi ada juga mungkin untuk pertanyaan bersama begitu,
tadi dikatakan bahwa kinerja dan motivasi itu tidak ada hubungannya, tetapi dalam hal yang saya temukan di dalam jurnal ataupun dalam kajian-kajian tertentu, terkadang motivasi selalu dikaitkan dengan kinerja. Kalau misalkan tadi dikatakan kenapa tidak berhubungan, saya kurang tahu pastinya, tetapi yang jelas tadi kalau saya menemukan jurnal, beberapa jurnal pasti misalkan ada jurnal dikatakan tingkat motivasi siswa terhadap misalnya terhadap peningkatan prestasi dan sebagainya seperti itu. Kenapa dikaitkan kalau memang tidak ada hubungannya, tidak menjadi dampak atau menjadi influence atas sesuatu seperti itu. Itu sih yang ingin saya sampaikan juga, mungkin untuk bisa menjadi pembahasan kita semua. Itu, terima kasih dari saya. Terima kasih Mas Tio. Mbak Mela, mohon maaf. Ya Mbak. Ya, mau coba meluruskan yang tadi disampaikan Mas Tio. Sebenarnya yang dari saya sampaikan antara kinerja dan motivasi itu bukannya tidak berhubungan, tapi tidak sama. Karena banyak yang mengartikan bahwa motivasi itu sama dengan kinerja gitu. Jadi tadi yang saya sampaikan di PPT itu antara kinerja itu tidak sama dengan motivasi. Tapi motivasi itu berhubungan dengan kinerja. Karena motivasi itu salah satu alat pengukur untuk mengukur kinerja seseorang gitu. Jadi coba meluruskan tadi ya. Mungkin saya salah ngomong akhirnya terdengar tidak berhubungan gitu. Sebenarnya berhubungan antara motivasi dan kinerja gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Mungkin dari Mas Eng Hong, bagaimana jawaban dari Mbak Vina dan juga teman-teman yang menambahkan? Sudah dapat. Makasih Mbak Vina dan Mas Tio. Sama-sama. Ya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Dipersilahkan. Saya Mbak. Halo Iya, Mbak. Iya Mas Werson. Iya, saya mau coba menanyakan ini ya Mbak. Saya lihat di daerah saya ya Mbak, yang di bagian pegunungan itu biasa di sekolah itu kadang gurunya tuh tidak bisa masuk kelas untuk mengajar, dan pas ujian gurunya datang dan kasih ujian. Nah, cuma kepala sekolah yang ada di sekolah. Nah, terus gurunya pada ke kota semua, tidak di tempat tugas untuk mengajar. Nah, ini saya mau tanyakan bagaimana penerapan motivasi dalam organisasi pendidikan dapat menyelesaikan kendala-kendala perilaku tadi dalam organisasi. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Nelson. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Dari Mbak Vina, apakah pertanyaan dari Mas Nelson sudah jelas? Mbak Vina? Tadi penerapannya motivasi itu di lembaga pendidikan, gitu bukan ya? Iya benar Mbak. Oke. Kalau dari saya terkait dengan kasus yang Mas Nelson sampaikan tadi, itu mungkin berasal dari internal itu sendiri gitu, yang mana tidak didukung dengan kesadaran gitu Mas. Jadi tingkat kesadarannya kurang dari guru-guru itu, maka sehingga tanggung jawabnya untuk mengajar itu tidak dilaksanakan gitu. Akibatnya ibaratnya dia tergolong ke dalam motivasi internal. Nah, untuk penerapannya sendiri itu tidak didukung dengan kesadaran yang dia miliki gitu. Mungkin seperti itu. Berarti untuk kepala sekolahnya untuk kepala sekolahnya gimana Mbak? Tadi dari maaf saya itu kurang jelas.
Kalau dari kepala sekolahnya bisa dilakukan dengan apa ya, evaluasi gitu ya, atau supervisi juga terhadap guru-guru itu. Selain melakukan evaluasi terhadap guru-guru, mungkin kepala sekolah juga harus mengevaluasi diri sendiri dan juga atas apa yang sudah dia lakukan gitu, apa yang sudah kepala sekolah lakukan terhadap guru-guru. Kenapa kok itu juga bisa seperti apa ya, introspeksi diri gitu dari pemimpinnya. Setelah itu barulah dilakukan evaluasi terhadap dengan guru-guru yang mana dia tidak mengajar tadi, malah pergi tanpa meninggalkan tugas gitu. Mungkin seperti itu Mas Nelson dari Oke, saya. terima kasih. Ya, mungkin dari teman-teman atau Mbak Mela gitu. Ya, terima kasih Mbak Vina yang sudah menjawab pertanyaan dari Mas Nelson. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau bantu menjawab pertanyaan dari Mas Nelson atau memberi tambahan? Dipersilahkan Mbak Ayu. Mungkin saya yang menambahkan sedikit ya. Tadi Mas Nelson, karena saya juga dari Manokwari, mungkin Masnya tadi bertanya bahwa kenapa bisa guru meninggalkan anak-anak, apa tadi gimana? Guru-guru meninggalkan anak-anak tanpa mengasihi tugas ataupun dan hanya istilah melaksanakan tugas, Mbak, melaksanakan tugas gitu aja. Oh iya, sorry. Gimana Mas tadi ulang? Saya dengarnya melaksanakan tugas. Gimana? Meninggalkan sekolah. Beberapa guru yang nggak melaksanakan tugas dan tanggung jawab di tempat kerja gitu, dan turun kota sampai pas ujian gitu langsung ke tempat tugas untuk ngasih ujian ke anak-anak gitu kan. Nah, terus di tempat kerja itu cuma kepala sekolahnya sendiri aja. Itu yang saya tanyakan gimana untuk. Itu kita nggak bisa ya menyalahkan gurunya juga, tapi salah satu faktor terbesar itu dari pemimpinnya. Kalau tadi kan Mbak Vina bilang bahwa dari gurunya juga, iya benar, itu dari guru, introspeksi diri dan bertanggung jawab atas tugasnya itu juga perlu. Tapi di sini adalah Mas Nelson bilang bahwa pada saat ujian cuma ada kepala sekolah tapi tidak ada gurunya, begitu ya Mas Nelson ya? Halo Mas Nelson? Iya Mbak. Ya, nah lebih ditekankan lagi sebenarnya kepemimpinannya. Harusnya kepemimpinan itu lebih tegas, lebih lebih lugas untuk mungkin dengan cara ya tadi evaluasi diri, mungkin ditegur tapi dengan cara baik-baik seperti itu. Tapi kan tadi Mbak Tina bilang bahwa guru dan ini harus tapi yang lebih, maksud saya yang lebih harus ditekankan tuh kepala sekolahnya. Harusnya kepala sekolah lebih memberi lagi evaluasi yang lebih dan motivasi yang lebih sih terhadap gurunya. Pasti kalau misalnya atau enggak pas lagi di kota itu ditelepon, bisa ditelepon bisa meninggalkan tanggung jawabnya, enggak, intinya tuh kepala sekolah tidak boleh diam begitu. Harusnya kalau sudah tahu para guru seperti itu harusnya lebih lebih ditegur, lebih ditegasin, jangan dibiarin aja. Otomatis kalau misalnya guru-gurunya ke kota kan masa nggak ada informasi sama sekali, bahwa mungkin bilang gurunya bahwa saya ingin ke kota karena ini, sedangkan muridnya ditinggal dan segala macam gitu. Mungkin lebih, kalau saya lebih ke pemimpinannya, lebih yang harus tegasin di kepemimpinannya gimana cara mengatur guru-guru tersebut agar tidak meninggalkan tanggung jawabnya. Maaf ya kalau agak bulet. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Ayu. Iya, makasih Mas. Sama-sama Mas. Iya, Mbak Mela yang udah menjawab. Izin menambahkan? Boleh Mas. Mas Alvin. Siapa nih? Mbak Rafika atau saya dulu?
Waktunya tinggal Mas Alfian aja dulu. Ya. Ada begini. Ini ya saya menambahkan dari jawaban dari teman-teman tadi untuk masalah di Mas Nelson. Bagaimana ketika guru tidak ada di kelas, tapi kemudian ketika pada saat ujian justru ada. Yang pertama yang kalau kita saling salahkan, semuanya kita salah pada saat itu ya. Karena di sini yang pertama harus kita lihat juga faktor dari kesejahteraan seorang guru dan faktor lingkungannya. Karena seperti kata Mas Nelson tadi, ini di daerah pegunungan. Nah kemudian yang kalau guru itu sudah sejahtera, insya Allah dia kecil kemungkinan dia akan keluar ke kota seperti itu. Jadi faktor yang pertama itu adalah kesejahteraannya. Terus yang kedua itu dari faktor kepemimpinan seperti kata Mbak Ayu. Mungkin menegur dengan mungkin secara secara baik-baik lah. Kalau memang tidak bisa ditegur, ya mungkin sekolah bisa memberikan tindakan yang tegas seperti mengganti gurunya mungkin. Nah, terus kemudian ini yang ketiga, yang terakhir ya. Kalau menurut saya pribadi, ini terkait dengan masalah motivasi internalnya. Karena banyak sekarang di sekolah manapun, itu banyak sekali guru yang hanya sekedar mengajar tapi tidak mendidik. Banyak sekali guru yang hanya sekedar mengajar tapi tidak mendidik. Dia hanya masuk kelas, terus kemudian memberikan materi. Setelah itu keluar dari kelas, dia tidak menganggap siswanya itu tetap harus dipantau dan seterusnya. Itu mungkin faktor-faktor yang menurut saya sangat mempengaruhi di tempat-tempat pedalaman, sehingga guru itu memilih untuk tidak mengajar tapi malah pergi ke tempat yang lain. Baik, itu saja. Ya, terima kasih. Oke, makasih Mas Alfian. Mas Alfian, waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi atau langsung ke Bu Wiwi untuk menambahkan atau memberikan materi tambahan? Mungkin ke Ibu saja Mbak Mela, karena waktunya 10 menit. Saya ya, karena jam 1 saya masuk lagi. Silakan kepada Bu Wiwi. Hari ini luar biasa. Oke, baik. Terima kasih, diskusinya luar biasa, rame. Adik-adik antusias memberikan masukan, bertanya, saling menanggapi itu. Oh iya, tadi saya lupa memperkenalkan Mas Tio ya di awal tadi. Tapi sudah sering kuliah bareng di kelas ini. Iya Bu, ini alhamdulillah sudah 2 kali. Oh, sudah 2 kali. Mas Tio itu alumni mana? Saya alumni dari UMS Bu, Solo Bu. Ambil prodi apa? Pendidikan biologi dulu Bu. Biologi? Iya. Pendidikan biologi. Sekarang udah ngajar? Kalau kemarin sudah Bu, cuman sekarang sudah nggak ngajar lagi. Posisi di mana? Saya di Solo Bu, di Sukoharjo. Saya di Kartosuro. Iya. Sukoharjonya mana? Kartosuro Bu. Kartosuronya? Iya. Belum naik ke sana toh? Oh, belum Bu. Masih dekat-dekat Solo gitu. Oh iya, makasih. Yang kemarin ini jadi buron ya Mas Andri ya. Ini orangnya kemana gitu ya. Ada namanya, orangnya nggak ada kan gitu. Baik, tadi tentang motivasi ya. Tadi banyak teori tentang motivasi. Tinggal kita mau memilah. Kadang kita bingung. Ini yang need of achievement, need of power, of affiliation. Nah, kalau di Maslow itu begini. Sebetulnya teori itu dari yang paling tua dari Maslow, ada muridnya kemudian melakukan penelitian, dia mengembangkan. Kok suara saya mantul ya? Iya Bu, mohon maaf tadi kebuka. Hah? Sekarang enggak Bu? Oke. Sudah Mas.
Jadi peneliti-peneliti yang lain itu, yang teori-teori lain itu mengembangkan, atau kalau di bahasanya Mas Fauzi itu ada santri-santrinya yang meneruskan penelitiannya. Nah, ini para anak didik atau murid-muridnya, para generasi penerusnya, mereka meneliti, menemukan ini. Yang kalau Maslow itu ada 5 ya, yang dalam bentuk piramid itu ada fisiologis dulu, kemudian rasa aman, sosial, self esteem, sampai aktualisasi. Nah, itu nggak sama persis dengan yang teori lain. Tapi kalau misalnya kita lihat kebuatannya yang siapa tadi, Adler ya, yang ada ERG tadi, yang kebutuhan afiliasi di situ juga ada, cuma sebutannya berbeda. Itu sebetulnya kita mempelajari itu karena apa? Orang-orang sekelompok orang atau berada dalam suatu organisasi itu karena mempunyai motivasi. Saya itu ingin diakui keberadaannya ketika berafiliasi, berkumpul dengan orang-orang lain. Beda dengan orang yang hanya diam di rumah. Ini manusia apa enggak ini kok hanya di rumah, nggak pernah bergaul dengan orang lain. Kadang kita kan gitu. Ini ada tetangga, jadi kita malah kalau melihat anak itu ini kayaknya kurang ya, karena nggak bisa bergaul kan gitu. Ketika tidak berinteraksi, tidak berafiliasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, mengapa seseorang itu melakukan sesuatu juga? Seseorang melakukan sesuatu. Nah, ini karena ada something. Nah, somethingnya ini bisa karena yang menggerakkan itu memang kerentek. Enggak yang dari Jawa nggak ngerti kerentek itu apa? Niat gitu ya. Jadi ada niatan dari diri kita itu ngapain? Misalnya ini contoh yang konkret ya. Misalnya kita sholat. Contoh anak saya, nggak disuruh itu nggak sholat. Ini kan berarti motivasinya itu ekstrinsik. Dia harus disuruh, ada sesuatu, nanti dihargai ibu. Misalnya kalau mau minta apa, kalau nggak sholat nggak boleh. Nah, tapi beda lagi dengan kita. Saya nggak ngerti ini. Maaf yang ini kayaknya yang banyak yang Muslim. Itu kalau kita melihat atau kita melaksanakan sholat, itu kan tanpa harus disuruh. Tapi itu karena saya punya kewajiban itu. Tanpa harus saya sholat, biar dilihat oleh orang lain, dianggapnya alim atau dianggapnya begini. Enggak. Tapi ya memang dari dalam diri kita. Nah, itu yang membedakan. Kalau tadi Hong kalau ini beda ya, saya contohkan ya. Itu sesungguhnya yang membedakannya apa? Ya, itu di situ, sehingga mengatakannya itu beda. Misalnya ketika kuliah saya itu pengen kuliah lanjut ke S2 atau ke S3. Adik-adik ini kenapa melanjutkan ke S2? Kenapa? Apa karena pacarnya, kamu kuliah? Apa karena disuruh orang tua? Nah, iya, itu berarti ada ekstrinsiknya. Tapi ada somethingnya. Orang tua mendukung karena saya saya kayaknya nggak puas ya kalau akhirnya S1. Nah, ini kan berarti dari dalam dirinya. Kemudian didukung, difasilitasi oleh orang tua atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi kayaknya nggak ada deh yang dibiayai oleh pacarnya. Kalau Fauzi itu mantan pacar yang mendukung, bukan membiayai loh ya. Tuh, itu ya Hon. Pemahamannya seperti itu. Oke. Kemudian ya, bagus tadi penjelasan Tio tadi bahwa motivasi itu sebagai suatu metode untuk agar menyadarkan seseorang. Ya, itu bagus. Cuma kadang untuk menyadarkannya ini yang tidak mudah. Nah, ini
ya dapat kita gunakan sebagai metode untuk penyadaran diri agar ketika itu sudah menjadi habit itu akan enak. Nah, ini yang tadi dikatakan yang ditanyakan Nelson. Di sana itu kalau Mbak Yustika tadi sama-sama di Manowari ya? Iya Bu, benar Bu. Cuma permasalahannya itu gini, maaf ini saya tidak mendeskripsikan, tapi pengalaman dan cerita dan yang sering saya alami ketika misalnya kita pelatihan di pusat Jakarta atau kemarin bareng di Jogja tapi datang se Indonesia ya. Ini begini, menurut cerita yang kepala sekolah di sana. Guru-guru saya itu Bu datang kalau tanda tangan gaji. Terus gimana? Ya nggak usah digaji toh ya apa? Nggak usah diturunkan. Wah, hancur Bu saya. Bisa parang itu melayang. Nah, Ini betul. Iya, sebagian besar ada yang melakukan hal-hal seperti itu. Itu. Nah, kemudian karena untuk mengatasi itu tuh nggak gampang ya. Tapi gini, jika dikondisikan, jadi dikondisikan secara ini terpusatnya maksudnya di wilayah situ itu tapi masalahnya budaya bukan budaya, saya salah kalau bilang budaya, ada oknum atau ada pejabat yang ketika beliau itu menjabat itu jarang berada di kota, misalnya Manokwari. Beliaunya itu sebagai pejabat daerah di sana itu jarang berada di Manokwari, tapi banyak di Jogja atau banyak di Jakarta misalnya itu loh. Nah ini kan apa Bu? Kenapa? Dicari apa itu? Tahu tuh nyari Nelson tuh, nyari temen tuh. Nah kadang itu sehingga ini katakan guru. Kalau para pejabatnya aja kan nggak pada berada di tempat. Jadi ngapain juga saya melaksanakan tugas dengan baik. Mereka juga menerima gaji buta. Dalam artian pelaksanaan tugasnya tidak sepenuhnya. Nah ini yang kadang ada situasi yang seperti itu. Nah kemudian kembali ke yang guru tadi, mereka datang kalau dikatakan Nelson kalau kasih ujian, tapi pembelajarannya dia nggak ngajar. Nah, mungkin itu juga bareng sama ketika tanda tangan gaji itu. Iya. Nah itu ya, karena saya punya mahasiswa S2 yang di sana, dia cerita itu, nggak bisa Bu kayak gitu. Nah, jadi ada kalau tadi yang kasih contoh siapa ya, Mbak Yustika ya tadi, ada tindakan tegas. Iya Bu. Tapi tegasnya di sini ada sanksi, misalnya tidak diberikan gaji, kalau gaji bisa tunjangan profesi. Nah kalau gaji kan dia sudah diberikan, tapi tunjangan profesi bahwa Anda itu sebagai seorang profesional ya harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah cuma kan gini, tidak semudah ketika seperti saya mengatakan ada sanksi, depending misalnya pemberian tunjangannya. Kalau dia melaksanakan tugas ada di tempat itu dikasihkan, tapi kalau tidak ya tidak. Nah itu ya, tapi itu tadi saya katakan tidak semudah ketika saya mengatakan, karena apa? Kepala sekolah ataupun pejabat yang ada di sana itu taruhannya nyawa ketika mau menerapkan sanksi itu. Ketika apalagi sampai ke gaji yang itu untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Ketika muridnya nggak naik kelas aja, itu sudah parang melayang, kemudian sekolah bakar. Iya Bu, benar. Ataupun apa itu sehingga guru nggak bisa masuk. Ini oleh ketua adat itu ya, Son? Iya, ketua adat dan oknum yang bersangkutan, Bu. Nah, itu. Nah, untuk merubah, sekarang saya tanya Nelson, budaya orang sana itu gimana? Ketika mau menyadarkan orang sana itu gimana caranya? Caranya itu mungkin ini ya Bu, salah satunya harus ada pertemuan dengan kepala adat itu. Dengan kepala adat, berarti harus
memberi pengertian pemahaman kepada ketua adatnya, gitu ya? Benar, Bu. Ya, oke. Berarti orang kuncinya di sana adalah ketua adat. Nah, baru kemudian guru-guru yang ada di sana itu bisa mengikuti. Artinya apa yang dikatakan oleh si ketua adat. Itu satu sisi. Tapi sisi yang lain ketika misalnya birokrat yang ada di pemerintahan daerah di sana tidak bisa memberi contoh yang baik, ya nampaknya itu nggak bisa dilaksanakan juga ya Nelson ya. Betul, Bu. Birokrasi di mana buruk, Bu, pelayanannya? Kenapa? Birokrasi bagian pemerintah di sana juga kacau balau, Bu. Nah, Pelayanan kurang tepat, Bu. dia yang menjadi apa ya keprihatinan kita itu di sana seperti itu. Sehingga harus bagaimana ya? Ya akhirnya ya sudahlah Bu, daripada saya nyawanya terancam. Kalau ya kata teman itu seperti itu, kata yang sudah alumni. Sekarang saya nggak ngerti dia jabatannya apa. Itu seperti itu, daripada nyawa saya terancam, ya sudahlah Bu. Kalau saya bilangnya begini, itu rezeki mereka nggak halal yang dia terima karena nggak melaksanakan tugas. Itu yang terjadi seperti itu. Itu namanya itu aja dulu tambahan dari saya ya. Kita nggak bisa berpanjang lebar. Saya jam 1 masuk kelas lagi. Ya, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, Bu. Saya izin ya. Makasih. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga adik-adik semangat dalam diskusi. Minggu depan semoga juga lebih semangat. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.